jadi lebih efisien listrik teman-teman. Nah, ya, untuk mungkin ini bisa dipahami ya. Tadi nih saya ulangi lagi. Ini harus baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra Dwi Teknik. Di video kali ini saya akan memberikan ilmu gacor ya tentunya ya untuk teman-teman semua. Di video kali ini saya akan memberikan cara menghemat listrik untuk kulkas satu pintu ya teman-teman ya, terutama kulkas satu pintu teman-teman. Ini cara untuk menghemat listrik ya, tipsnya ini bisa dilihat dalam video ya, terutama ini untuk para pengguna ya, untuk ibu-ibu, bapak-bapak ya yang masih awam, ini bisa dilihat videonya untuk mengetahui caranya untuk menghemat kulkas satu pintu ini listriknya menjadi hemat, tidak boros ya. Dalam artian ini lebih efisien penggunaan listriknya. Oke, tapi sebelum itu bisa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke teman-teman, langsung saja saksikan ya untuk bagaimana caranya bisa menghemat listrik pada kulkas satu pintu ya teman-teman ya. Bisa dilihat videonya sampai habis, jangan di skip ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, video kali ini saya akan memberikan cara ya untuk terutama di kulkas satu pintu ini agar irit listrik ya tentunya ya. Ini untuk para pengguna ya, untuk para ibu-ibu, bapak-bapak ya yang masih awam, nih harus disimak videonya ya untuk cara mengirit listrik pada kulkas satu pintu terutama ya. Ini ketika teman-teman sudah colokan kulkasnya ya, ini kan udah nyala, berarti kulkasnya nih ya, ini udah nyala dan hidup tentunya. Terus ini teman-teman bisa langsung melakukan pengecekan di sini nih. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah sensor dingin termostat nih namanya. Ini ibaratnya untuk para pemula atau pengguna ini saklar tapi melalui metode dingin ya. Jika ini nanti sudah mencapai dingin yang diinginkan, ini akan mutus ya. Dan teman-teman ini posisinya ini harus nempel di lantai evaporator atau freezernya seperti ini ya, harus nempel, tidak boleh menggantung seperti ini. Dikarenakan apa? Jika posisinya menggantung seperti ini, ketika teman-teman putar suhunya ya, misalnya suhu paling minim di sini ya, ini nggak bakal mati si mesin karena suhunya walaupun di sini sudah minus ya, ini tidak akan putus karena tidak nempel ya, suhu dinginnya tidak tersalurkan oleh sensor dinginnya nih teman-teman. Oke ya, bisa dipahami, ini harus nempel. Oke, ini saya masukkan lagi. Nah, untuk kalau posisi sensornya udah nempel ya, ini teman-teman bisa atur suhunya ya. Nih suhunya. Untuk misalnya teman-teman misalnya sedang
mengisinya cuma sayur-sayur ya di dalam rak bawahnya. Di atasnya tidak membuat es batu atau tidak menyimpan daging-dagingan. Teman-teman cukup memuntirnya, jangan separuh, cukup di sini aja, di min, tapi naik dikit segini ya. Ini biar listriknya awet. Kenapa bisa awet? Karena ini kan teman-teman taruh sayur-sayuran ya, taruh sayur-sayuran. Jika ini suhunya terlalu tinggi ke kanan sana, melebihi medium misal, ini pertama jelas sayurnya akan rusak jadi kering ya, itu pertama. Dan kedua, ini posisi mesin berjalannya ini membutuhkan waktu cukup lama nih untuk ke suhu mediumnya ya teman-teman ya. Sedangkan beban yang ada di dalam kulkasnya ini cuma sayuran, tidak ada es batu dan daging ya. Oke, jadi suhunya cukup di sini aja biar listrik rumah teman-teman ini irit di kulkasnya ya teman-teman ya. Oke. Dan jika teman-teman mengisinya di sini ada daging atau es batu, ini cukup, jangan maksimal juga. Nih, teman-teman bisa antara medium dan max di sini. Ini tetap bisa membakukan dan bikin es batu ya teman-teman ya. Oke, ini biar listriknya awet terutama ya tujuannya. Dan jika ini lagi kondisinya penuh ya, bagian bawah penuh, bagian pintu juga penuh, dan di sana ada es dan daging, ini baru bisa di max segini ya, biar yang di bawah chillernya dapat, sini chillernya dapat, dan yang untuk fokus bakunya juga dapat ya. Jadi lebih efisien listrik teman-teman. Nah, ya, untuk mungkin ini bisa dipahami ya. Tadi nih saya ulangi lagi. Ini harus nempel nih sensor dingin termostatnya ya. Karena ini yang menjadi saklar kalau suhu yang diputar ini, suhu kulkasnya atau termostatnya sudah memenuhi yang diinginkan, ini akan putus melalui sensor dingin ini ya. Jadi ini harus nempel. Kalau nggak nempel, walaupun suhunya udah dingin banget, ini nggak bakal putus karena tidak nempel di evap atau freezernya ya. Dan ketika di sini cuma ada sayur-sayuran ya, sayur-sayuran, di sini nggak ada es dan nggak ada daging, ini cukup di min naik sedikit segini ya, min naik sedikit segini. Tujuannya biar irit listrik dan sayurannya tidak rusak, tidak kering, tidak terlalu dingin. Jika terlalu dingin bakal rusak dan kering. Oke. Dan ketika di sini penuh muatannya, banyak sayur segala macam, di sini juga, dan di sini ada mau bikin es batu atau membekukan daging ayam atau sapi, ini harus diantara medium dan maksimal ya, biar awet listrik nih teman-teman, efisiensinya dapat ya. Mungkin begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, tentunya di channel saya ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.